Babak baru kasus dugaan suap Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto. Seperti diketahui, Hasto menjadi tersangka oleh KPK terkait kasus suap melibatkan eks-komisioner KPU Wahyu dan mantan calon legislatif DPR Harun Masiku. Kabar terbaru, Hasto mengantongi bukti video skandal yang diduga melibatkan petinggi negara hingga elit politik Indonesia. Video itulah bakal jadi senjata bagi Hasto untuk melakukan perlawanan balik setelah ditetapkan sebagai tersangka. Hasto merasa dirinya dijadikan korban kriminalisasi dengan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus buronan Harun Masiku. Juru bicara Guntur Romli mengatakan, video-video tersebut menunjukkan tindakan para elit politik yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum. Betul, akan diungkap ke publik sebagai perlawanan, bukan serangan balik tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi, kata Guntur seperti dikutip dari Kompas.com. Sabtu, tanggal 28 Desember tahun 2024. Mengenai publikasi video skandal tersebut, Guntur menyebut hal itu kapan saja bisa dilakukan. Guntur memberi contoh bahwa salah satu video menampilkan upaya mengkriminalisasi eks-calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya. Ada video khusus soal kriminalisasi Anies Baswedan beserta bukti-buktinya. Ada soal petinggi penegak hukum yang kewenangannya disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa, kata Guntur. Ini skandal besar melebihi kasus Watergate di Amerika. Bagaimana rekayasa hukum dengan menyalahgunakan aparat negara dipakai untuk membunuh lawan politik. Daya ledaknya luar biasa, ujar Guntur. Juru bicara, Jubir, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, buka suara terkait adanya keraguan kasus Hasto Kristianto ini bisa sampai tahap penuntutan. Mengingat hingga kini KPK masih belum bisa menangkap Harun Masiku. Menurut Tessa, jika suatu perkara sudah disetujui penyidik, jaksa penuntut umum, JPU, hingga pimpinan untuk naik ke tingkat penyidikan, maka ia menyebut perkara tersebut akan bisa berproses hingga penuntutan atau persidangan. Meskipun kini Harun Masiku masih belum ditemukan dan berstatus buron KPK. Saya pikir itu tidak tepat ya, karena apabila perkara tersebut sudah disetujui oleh penyidik, JPU, sampai dengan pimpinan untuk naik ke tingkat penyidikan, maka perkara tersebut akan berproses sampai dengan penuntutan, persidangan. Terlepas saudara HM ini belum ketemu ya, kata Tessa, dilansir dari Kompas TV. Lebih lanjut, Tessa pun menyinggung soal beberapa tersangka lain dalam kasus Harun Masiku ini. Menurut Tessa, sudah ada beberapa tersangka yang disidik, dituntut, disidang, bahkan sudah diputus hukumannya. Padahal, Harun Masiku masih belum ditemukan. Untuk itu, Tessa menilai ditemukan atau tidaknya Harun Masiku ini tak berpengaruh banyak terhadap proses perkara tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini. Karena sebelumnya sudah ada beberapa tersangka yang sudah disidik, dituntut, disidang, diputus, dan sampai dengan saat ini sudah keluar dari lapas, sudah selesai melaksanakan masa tahanannya. Saya pikir itu tidak tepat untuk pernyataannya, tegas Tessa. KPK yakin Harun Masiku tertangkap usai Hasto Kristianto jadi tersangka. Juru bicara, Jubir, KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengungkapkan optimisme KPK soal tertangkapnya Harun Masiku. Terlebih setelah sekarang KPK telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka, imbas terlibat dugaan suap hingga perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Tessa menyebut, pihaknya tetap optimis Harun Masiku akan ditemukan, baik dengan ditemukan penyidik, masyarakat, atau Harun Masiku sendiri menyerahkan diri ke KPK. KPK tetap optimis bahwa saudara Harun Masiku akan ditemukan. Apakah itu baik ditemukan oleh penyidik, oleh masyarakat, atau yang bersangkutan datang sendiri ke gedung KPK nanti, kata Tessa dilansir Kompas TV. Jumat, tanggal 27 Desember tahun 2024. Terkait perkembangan pencarian Harun Masiku,
Tessa mengaku tak bisa mengungkapnya ke publik. Mengingat proses pencarian Harun Masiku yang bersifat rahasia, Tessa pun meminta publik untuk bersabar hingga nanti Harun Masiku ditemukan. Saya tidak bisa menyampaikan. Proses pencarian itu sifatnya kedap ya, rahasia. Jadi belum bisa dibuka ke publik apakah saat ini sudah diketahui atau bagaimana. Kita tunggu saja tanggal mainnya, tegas Tessa. Saat Harun Masiku nyaris ditangkap, 5 tahun berlalu namun keberadaan ex-kader PDIP Harun Masiku belum juga terendus. Kasus Harun Masiku kembali menguat setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan tersangka oleh KPK kemarin, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Kini, Harun Masiku buronan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, itu kabarnya terus diburu. Meski informasi tentang Harun Masiku masih terus simpang siur, dia pernah diberitakan meninggal dunia. Kabar lainnya dia tinggal di luar negeri. Bahkan informasinya keluar masuk Indonesia dengan bebas. Seperti misalnya saat beredar kabar pada tanggal 6 Januari tahun 2024. Harun Masiku tercatat dalam data perlintasan keluar Indonesia menuju Singapura. Kemudian kembali masuk ke Jakarta dengan menggunakan pesawat batik pada tanggal 7 Januari tahun 2024. Pernah pula Harun Masiku dikabarkan berkeliaran di sekitar kompleks PTI Kapolri. Saat itulah, tim KPK kehilangan Harun Masiku. Ex-penyidik KPK, Novel Baswedan sempat mengungkapkan tim yang ditugaskan untuk melakukan OTT terhadap Harun mengalami intimidasi. Saat tim KPK melakukan OTT terhadap kasus tersebut, tim KPK diintimidasi oleh oknum tertentu dan Firly Bahuri ketua KPK saat itu. Diam saja, ujar Novel kepada Kompas.com pada tanggal 24 Mei tahun 2022. Bahkan di bulan Januari tahun 2024 lalu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman menduga Harun Masiku telah meninggal lantaran tak kunjung tertangkap. KPK akan periksa Megawati terkait kasus suap PAU Harun Masiku. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, membuka opsi untuk memanggil dan memeriksa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam perkara suap penetapan pergantian antar waktu, PAU, anggota DPR RI tahun 2019 sampai tahun 2024. Sebabnya Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAU ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku yang kini masih buron. Bila penyidik merasa hal tersebut dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani, maka akan dilakukan pemanggilan, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 27 Desember tahun 2024. Kembali lagi, semua dikembalikan kepada penyidik sesuai kebutuhan penyidik. Jadi tidak keluar dari situ, sambung jubir berlatar belakang pensiunan Polri ini. KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap penetapan PAU anggota DPR RI tahun 2019 sampai tahun 2024 dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kasus ini melibatkan mantan caleg PDIP yang masih buron yakni Harun Masiku. Dalam perkara PAU, KPK juga turut menjerat advokat PDI Perjuangan Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka. Hasto bersama-sama dengan tersangka Harun Masiku disebut menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, diketahui juga sebagai kader PDIP, untuk pengurusan penetapan PAU anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Padahal, Harun hanya memperoleh suara sebanyak 5.878. Sedangkan calon legislatif PDIP atas nama Rizky Aprilia mendapatkan 44.402 suara dan berhak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Hasto disebut berupaya menempatkan Harun sebagai pengganti Nazarudin Kiemas dengan mengajukan uji materi atau judicial review kepada Mahkamah Agung, MA, tanggal 24 Juni tahun 2019 dan menandatangani sebuah surat tanggal 5 Agustus tahun 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan uji materi. Setelah ada putusan MA, KPU tidak melaksanakannya. Hasto pun meminta fatwa ke MA. Selain upaya tersebut, Hasto diduga juga secara paralel mengupayakan agar Rizky mengundurkan diri. Namun,
permintaan tersebut ditolak. Hasto disebut juga pernah meminta kader PDIP Saiful Bahri menemui Rieski di Singapura dan meminta mundur. Permintaan itu lagi-lagi ditolak Rieski. Bahkan, surat undangan pelantikan Rieski sebagai anggota DPR ditahan Hasto. Ia kukuh meminta Rieski mundur. Oleh karena upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka Saudara HK bekerja sama dengan Saudara Harun Masiku, Saudara Saiful Bahri dan Saudara DTI, Doni Tri Istiqomah, advokat PDIP, melakukan penyuapan kepada Saudara Wahyu Setiawan dan Saudara Agustiani Tio Fridelina, di mana diketahui Saudara Wahyu Setiawan merupakan kader PDIP yang menjadi komisioner di KPU, kata Ketua KPK Setio Budianto dalam jumpa pers di kantornya beberapa